Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali hari ini, hari Jumat, kita bisa ketemu lagi dalam ibadah kita bersama dengan saya, Miss Helen, Miss Mega, Miss Sani, Miss Joyce. Ya, kita bersyukur sekali kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Karena kenapa anak-anak kita boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Yuk anak-anak yang siap memuji Tuhan, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita mau fokus sama Tuhan dan kita mau menerima Tuhan Yesus hadir pagi hari ini. Yuk kita memuji Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Semuanya nyanyi ya bareng-bareng dengan Miss. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari anak-anak, kita mau lipat tangan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bersama, Bapa Engkau sungguh baik. Dalam sikap doa, semuanya tunduk kepala, kita mau menyembah Tuhan. Bapa
memberkati setiap Miss, Mister yang senantiasa melayani di pagi hari ini. Biar urapan Allah turun atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dan kami siap bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Oke, sekali lagi anak-anak shalom. Shalom. Ya, pagi ini beda ya. Biasanya kalau miss-missnya WL sendiri, tapi hari ini rame banget. Ada Miss Helen dan juga Miss Mega, Miss Ani, dan Miss Joyce. Nah, pagi ini anak-anak sebelum kita kembali lagi memuji Tuhan, kita punya yel-yel kan Miss? Iya. Oke, yel-yelnya kita mau belajar ya sama-sama anak-anak dengan Miss di sini. Anak-anak di rumah bisa ngikutin ya. Kita mau sama-sama 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Oke, sekali lagi ya. Yang belum tahu, ayo kita belajar sekali lagi ya sama-sama. Ya Miss ya, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Oke. Nah anak-anak, mari semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Kita mau nyanyi bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi pujian yang mengatakan daki-daki gunungnya. Semuanya pakai gerakan ya, yang semangat. In my heart.
jero banget. Kula tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Haleluya, baik anak-anak, masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa anak-anak semua tetap semangat. Ya, kita akan terus memuji Tuhan kembali. Kita akan mengangkat pujian. Cuip cuip pam 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 pam. Semuanya pakai gerakan ya. Oke. Mari semuanya tetap duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mr. Agus Alehe. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau minta tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kita. Kita nyanyi bersama pujian yang mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. Suci
Ya, shalom anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah di saat ini, kita akan bersama-sama belajar akan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Anak-anak silakan menyiapkan Alkitab kalian dan membuka bagian Alkitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pasca kebangkitannya pada hari yang pertama di minggu itu dan 8 hari kemudian pada setelah kebangkitan Yesus. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita akan menikmati bagian firman Tuhan ini yang Mister akan sajikan dalam bentuk video firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak anak-anak untuk kita berdoa mohon pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami anak-anak-Mu boleh kembali berkesempatan untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Khususnya kami akan belajar kesaksian akan penampakan Yesus kepada murid-murid-Mu pasca kebangkitan-Mu. Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami mohon hikmat-Mu ya Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik, kami dapat memahami, menyelami apa maksud dan kehendak Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, video yang berikut ini akan kalian saksikan mengisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, sebagian tentang mengisahkan tentang kebangkitan Yesus pada Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, kemudian ayat 11 sampai 18, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan kemudian yang berikut pada ayat 19 sampai 23, di sana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, semua murid-murid kecuali Yohanes. Kecuali Thomas, ya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya kecuali Thomas. Dan pada bagian yang berikut ayat 24 sampai 29, di situ Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya 8 hari kemudian, dan pada saat itu Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan demikianlah kisahnya. Silakan kalian menyaksikan sendiri. Selamat menyaksikan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Baik, demikian bagian firman Tuhan yang sudah kalian saksikan dalam video tadi. Mister harapkan kalian dapat mengikuti dengan baik dan dapat meresapinya, memahaminya, sehingga benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Dalam firman Tuhan yang sudah kalian saksikan tadi, di situ dikisahkan bagaimana peristiwa Yesus bangkit setelah mengalahkan maut pada hari pertama di minggu itu, 3 hari setelah penyaliban. Dan sesuai dengan janji firman-Nya yang dia sudah sampaikan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang sama, dini hari, di situ Maria yang sudah menyiapkan rempah-rempah bersama dengan murid perempuan yang lain. Maria dini hari, pagi-pagi buta, dia pergi ke kubur. Saking cintanya kepada Tuhan, saking dia mengasihi Tuhan, dia tidak takut dengan alam kubur yang biasanya orang takut. Dalam kegelapan dia pergi. Dia ingin meminyaki Yesus dengan bebauan yang harum, dengan rempah-rempah dan juga minyak wangi. Dan sebagaimana yang kalian sudah tahu bahwa kubur itu dijaga oleh tentara Romawi. Tentu Maria sendiri tidak akan mampu membuka penutup dari kubur yang dari batu tersebut. Tetapi diharapkan penjaga-penjaga kubur itu, tentara Romawi yang ditempatkan oleh Pilatus atas permintaan tokoh-tokoh agama Yahudi, dapat membantu untuk membukakan pintu batu tersebut. Namun apa yang terjadi ketika Maria tiba, ternyata pintunya sudah terbuka dan Maria tidak melihat ada tubuh Yesus lagi di atas pembaringan di dalam goa batu tersebut. Dan peristiwa ini sangat mengejutkan dan memukul Maria Magdalena, sehingga dia harus berlari-lari menemui murid-murid yang lain untuk menyampaikan berita ini bahwa kubur sudah kosong. Lalu Petrus dan Yohanes sendiri, murid yang lain, yang dimaksud ini adalah Yohanes ya, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka bergegas meresponi berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena,
Dan ketika mereka tiba di kubur tersebut, betul mereka menyaksikan dari luar, dari depan pintu, bahwa kubur sudah kosong. Tubuh Yesus tidak ada lagi di sana. Kemudian Petrus masuk, lalu disusul oleh Yohanes. Mereka melihat situ hanya ada kain kafan dan juga kain peluh yang tertinggal. Dan mereka langsung percaya dan teringat akan, Yohanes langsung teringat akan pernyataan Yesus bahwa setelah 3 hari dari kematian dia akan bangkit kembali sesuai dengan janji Yesus. Kemudian mereka berlari pulang ke rumah di mana mereka berkumpul, lalu mereka menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain dan sangat menggemparkan. Mereka tahu di sisi lain, anak-anak, para tokoh-tokoh agama Yahudi juga mendengar berita yang sama dari para penjaga yang ada di tempat itu, di mana mereka sudah mendengar berita bahwa Yesus telah bangkit. Dan Mister ingat juga, sepulangnya Yohanes dan Petrus ke rumah, ternyata Maria masih tinggal di sana. Beberapa saat dia masih enggan untuk kembali karena dia sangat kehilangan, dia sangat mengasihi Yesus. Dan ternyata pada saat itu juga Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia melihat ada 2 malaikat di dalam kubur duduk di atas pembaringan Yesus, dan mereka menanyakan kepada dia apa yang membuat dia harus tetap di situ, apa yang dia cari. Dan dia menyampaikan isi hatinya betapa tubuh Yesus sudah hilang. Dan tiba-tiba seperti yang kalian saksikan tadi, Yesus pun datang menghampiri dia, menampakkan diri kepadanya dan menyapa dia. Dia pun sendiri sudah mendengar suara Yesus, namun mungkin suara itu tidak begitu lazim lagi. Mungkin ada perubahan suara dari suara Yesus yang sebelumnya. Atau mungkin juga karena dia tidak teringat akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga ketika Yesus menyapa dia, apalagi begitu formal Yesus menyapa dia sebagai ibu, membuat dia tidak langsung nyana, tidak langsung sadar bahwa itu adalah suara Yesus. Tetapi ketika Yesus menyebut namanya dengan begitu akrab, dia langsung sadar. Oh tidak, ini bukan hal yang aneh, ini benar suara Yesus. Lalu dia melihat bahwa benar itu adalah Yesus, dan dia sangat bersuka cita sampai-sampai dia ingin memeluk Yesus. Dia sempat menyentuh Yesus, tapi Yesus berkata, jangan engkau menyentuh aku dulu, karena aku harus ke rumah Bapa dulu, harus ketemu Bapa di surga, dan di mana aku akan ke sana dan kalian juga akan pergi ke sana. Anak-anak yang dikasih berita itu kepada murid-murid yang lain yang pada waktu itu masih pagi, mungkin masih sedang tertidur. Lalu dia membangunkan dan menyampaikan berita itu, dan mereka sangat kaget mendengar berita itu. Tetapi mereka percaya karena mereka mengingat akan janji Tuhan bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari dia mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjelang pada waktu hari sudah malam, pada hari yang sama, pada hari yang pertama di minggu itu, setelah pagi Tuhan menampakkan diri kepada Maria, ternyata Tuhan juga hadir di tempat pertemuan murid-murid saat itu. Tuhan juga hadir menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di tempat itu, di mana saat itu
kebetulan Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Dan setelah Tuhan menampakkan diri, murid-murid sangat gembira, bersuka cita, karena iman mereka semakin diteguhkan, mereka memperoleh pengharapan baru. Dan ketika Thomas kembali berkumpul dengan mereka pada malam hari itu juga, mereka menyampaikan kepada Thomas peristiwa itu, dan Thomas tidak percaya karena dia belum melihat. Dia tidak mengalami sendiri peristiwa itu. Dan keluarlah statement Thomas yang meragukan akan berita kesaksian itu. Thomas berkata bahwa sebelum dia memasukkan jarinya ke lubang di lambung Tuhan Yesus, dan juga ke lubang paku yang ada di telapak tangan Yesus, dia belum akan percaya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa menyedihkan Thomas yang tidak berada bersama-sama dengan murid-murid yang lain menyaksikan akan kehadiran Yesus, penampakan Yesus kepada mereka. Dia ingin satu bukti. Dia ingin jarinya harus masuk di lubang lambung Yesus, bekas luka Yesus. Dia ingin jarinya harus masuk di lubang paku bekas yang ada di tangan Yesus. Baru dia akan percaya. Tetapi pernyataan Thomas itu akhirnya terpenuhi setelah 8 hari kemudian, di mana mereka berkumpul bersama lagi di tempat itu untuk bersekutu bersama, berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama. Tiba-tiba Yesus datang, menampakkan diri sekali lagi. Dan pada saat itu juga Yesus memanggil Thomas untuk menunjukkan bagian-bagian yang dia ingin lihat dan dia ingin cucukkan jarinya ke dalamnya. Dan pada saat itu juga, tanpa harus mencucukkan jarinya, Thomas langsung tidak berdaya dan harus mengakui akan kebenaran kebangkitan Yesus. Dan dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, anak Allah yang hidup. Lalu apa yang terjadi? Yesus menyampaikan pesan kepada semua murid-muridnya, khususnya kepada Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas harus melihat, langsung mendengar, bahkan dia ingin menyentuh baru ia percaya. Tetapi kita yang saat ini, kalian anak-anak saat ini, mungkin kalian tidak akan melihat langsung seperti Thomas dan murid-murid yang lain. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kita orang percaya yang tidak melihat langsung peristiwa-peristiwa tentang karya Tuhan, tidak bertemu langsung dengan Tuhan secara fisik, tetapi kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita dikatakan sangat berbahagia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di bagian yang lain, di sisi yang lain, ada kelompok orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi yang sangat khawatir akan peristiwa kebangkitan Yesus. Berita ini dikhawatirkan akan menggoncang iman orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sehingga mereka pun akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dia akan mati dan dia akan bangkit sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Sehingga mereka merekayasa cerita-cerita. Mereka membayar para pengawal
kuburan tentara-tentara Romawi untuk bersaksi dusta, menyampaikan berita kebohongan, untuk menangkis, untuk mementahkan kebenaran yang disampaikan oleh para murid Tuhan. Tetapi terbukti hingga saat ini bahwa lebih dari sebagian manusia di dunia percaya akan berita ini, dan banyak orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah tujuan dari berita ini, kesaksian ini yang disampaikan oleh para murid, kesaksian akan kebangkitan Kristus, di mana karya yang agung yang luar biasa, karya penebusan dosa itu sudah terjadi, dan Allah berkenan atas pengorbanan Kristus di kayu salib untuk tebusan dosa-dosa kita semua. Dan kita berbahagia, kita percaya beriman kepada Tuhan karena Dia telah menebus dosa-dosa kita, dan kita layak disebut menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris kerajaan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-30 dan 31 di sana dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Maksudnya dalam kitab Yohanes, ya. Ada peristiwa ketika Yesus juga menampakkan diri di danau Galilea kepada murid-murid Yohanes ketika mereka pergi menangkap ikan. Petrus dan teman-teman menangkap ikan. Yesus menampakkan diri, membagi-bagikan roti pada mereka. Kemudian ada perjalanan ke Emmaus, murid-murid Tuhan. Yesus juga menampakkan diri di sana dan bermalam, mampir ke rumah mereka, makan bersama di sana. Di sini tidak disampaikan, tetapi dalam kitab Matius, Markus dan Lukas di sana diceritakan peristiwa ini. Tetapi ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah Mesias, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Yesus selanjutnya, Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, kita yang tidak melihat, kita bisa oleh iman kita boleh percaya kepada Dia, kepada Yesus, karya Tuhan yang agung, penebusan dosa-dosa kita. Kita percaya akan semua itu, maka dengan iman kita itu kita akan memperoleh hidup di dalam nama Yesus, hidup yang kekal, menjadi ahli waris kerajaan surga. Demikian firman Tuhan yang begitu indah saat ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menolong kalian semua anak-anak, untuk kalian sungguh-sungguh mengimani akan karya Tuhan ini, sehingga kalian juga layak, kita semua layak disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kami sudah menyaksikan video firman-Mu Tuhan, dan juga kami telah mendengarkan sedikit penjelasan akan bagian firman Tuhan ini. Maksud Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini, kitab ini disampaikan, dan kami beriman kepadamu Tuhan. Kami percaya akan pengorbanan-Mu kayu salib. Engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, dan Engkau memperoleh kembali nyawa-Mu. Engkau hidup kembali
sehingga kami pun nanti ketika kami mati, kami pun akan bangkit dan memperoleh kembali nyawa kami. Kami hidup kembali, memperoleh tubuh yang baru sebagaimana tubuh Kristus, tubuh sorgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar firman-Mu terus terpatri dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan menyaksikan peristiwa ini kepada orang-orang lain, dan orang lain pun boleh percaya kepadamu Tuhan, beriman kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Baik anak-anak, Miss percaya bahwa pagi hari ini anak-anak sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Miss Helen mengundang semua anak-anak di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami sudah beribadah kepadamu, Tuhan. Ampuni kami ketika kami beribadah, kami bermain dan tidak sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena mitra-mitra sekalian sudah memberitakan firman, dan Miss Helen dan Miss yang lain telah bersemangat memuji Tuhan. Tuhan berkati selalu. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali untuk belajar. Tuhan berkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang di rumah katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dadah.